Puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua yang ada. Kembali kita dalam acara Renungan Pagi, GPDI VMM Menyapa saudara dimanapun saudara berada. Saya Gelam Gembala, menyapa saudara dimanapun saudara berada. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan mari kita isi terlebih dahulu hidup kita dengan firman Allah. Dan renungan pada pagi hari ini terambil dalam 1 Tesalonika pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-18. 1 Tesalonika pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-18. Surat Paulus kepada jemaat di Tesalonika pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-18. Demikian firman Allah, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Puji Tuhan. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saudara kasih Tuhan, di tengah-tengah kondisi yang ada sekarang ini, Tuhan datang kepada kita pada pagi hari ini dengan pesan untuk tetap mengucap syukur. Karena dalam mengucap syukur itu kita bisa mengalami banyak perkara-perkara yang heran daripada Tuhan Yesus. Mari kita buka Yohanes pasalnya yang ke-6. Injil Yohanes pasalnya yang ke-6 mulai ayat yang pertama. Injil Yohanes pasalnya yang ke-6 ayatnya yang pertama. Demikian firman Tuhan. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, itu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakan terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan? Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini. Sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Seorang dari murid-murid itu, Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tapi apakah artinya untuk seorang sebanyak ini? Kata Yesus, suruhlah orang-orang itu duduk, adapun tempat itu banyak rumput. Maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, kumpulkanlah potongan-potongan roti yang lebih supaya tidak ada yang terbuang. Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Puji Tuhan, saudaraku. Yesus mengambil roti, mengucap syukur atas roti itu dan bagikannya kepada murid-muridnya. Murid-muridnya mengestafetkan kepada orang laki-laki 5.000 orang, saudaraku. Dan mereka makan dan menjadi kenyang dengan sisa 12 bakul. Nah, saudara kasih Tuhan, mengucap syukur dalam segala hal, kata firman Allah. Aku mengucap syukur dengan kondisi yang ada, aku tetap mengucap syukur. Percayalah bahwa hari-hari yang kita lalui tetap ada dalam genggaman Tuhan, tetap ada dalam perhatian Tuhan, tetap ada dalam penglihatan Tuhan, dan Tuhan tahu apa yang dia harus perbuat. Karena dikatakan tadi dalam ayatnya yang ke-6, hal itu dikatakannya untuk mencobai dia sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Haleluya. Saya kasih Tuhan, apa yang hendak dilakukan Tuhan tahu, saudaraku. Demikian pula saya kasih Tuhan, saya boleh mengucap syukur, terima kasih kepada Tuhan untuk semua jemaat saudaraku yang begitu memperhatikan kami, keluarga, saudara kasih Tuhan. Hari-hari yang kami jalani saudaraku, selalu ucapan syukur saudaraku. Banyak jemaat yang berdoa, saudara kasih Tuhan, banyak jemaat yang peduli, banyak jemaat saudara kasih Tuhan mengirimkan saudara kasih Tuhan, makanan-makanan saudaraku untuk kami semua Tuhan Yesus, buah-buah saudaraku, bahkan kehidupan kesehatan kami saudaraku diperhatikan semua saudara kasih Tuhan. Sungguh saudaraku, saya mengucap syukur untuk semuanya ini. Hari-hari saudaraku yang kami jalani, sekali lagi kami lalui Tuhan bersama dengan Tuhan dengan penucapan syukur karena berkat pemeliharaan Tuhan melalui saudara-saudara yang ada dimanapun saudara berada saat ini. Saya mengucap syukur, terima kasih untuk semua jadi lelah saudara, untuk perhatian saudara, dan untuk pemeliharaan Tuhan melalui saudara semua yang ada. Dan saya hanya dapat berdoa, Tuhan kiranya memberkati semua saudara yang kasih Tuhan. Mari kita berdoa. Mengucap syukur, terima kasih Tuhan Yesus. Kalau kembali Tuhan ingatkan kami bahwa dalam ucapan syukur ada berkat, ada pemeliharaan Tuhan, ada hal-hal yang luar biasa yang Tuhan akan nyatakan. Mari Tuhan Yesus, hamba bersyukur Tuhan untuk semua
Jemaat Tuhan yang begitu setia, yang memelihara kami semua Tuhan Yesus, yang begitu perhatian dengan segala kebutuhan kami. Mari Tuhan Yesus Engkau membalas mereka, baik yang sudah mengembalikan milikmu, yang sudah melakukan segala perkara yang heran, yang ingat akan kebutuhan bait Allahmu, yang ingat Tuhan akan program-program yang sudah dicanangkan. Mari Tuhan Engkau memberkati dengan membukakan tingkap-tingkap langit. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati usaha mata pencari pekerjaan mereka, kehidupan kesehatan mereka, keluarga rumah tangga mereka, apapun yang mereka tekuni hari-hari ini, diberkati oleh Tuhan. Karena dengan pengucapan syukur Tuhan, hamba memeteraikan semua ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati kita.